down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serena. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 23, yaitu mengenai DNS server, master, dan slave server. Nah, di sini ada beberapa materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS server. Nah, jadi sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi yang mana Debian server ini adalah localhost dan sifatnya adalah master. Kita juga melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Jadi terdapat dua sifat, yaitu master dan slave. Nah, kali ini kita akan konfigurasikan Ubuntu server menjadi slave atau backup. Jika nantinya server master mati, maka terdapat save yang bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai DNS server. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu konfigurasi master DNS server. Kita akan mengkonfigurasi lagi karena akan melakukan pembuatan backup server. Jadi nanti kita akan membuat Debian server ini melempar posisinya kepada Ubuntu server. cd/etc/in. Kita enter. Nah, di sini kalian bisa melakukan nano name .conf.local. Kita enter. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan type master pada domain serena.com. Sekarang kita akan lakukan transfer file ke backup server di konfigurasi domain pada bagian file. Terus kita tab. Lalu kalian bisa tuliskan allow min transfer. Kurung kurawal 10.10.10.3 titik koma spasi kurung kurawal lalu titik koma. IP yang kita masukkan tadi adalah IP dari Ubuntu server. Jadi itu berarti kita akan mentransfer seluruh data-data server ke 10.10.10.3 yang mana dia adalah slave. Nah, itu adalah konfigurasi untuk forwardingnya. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk reserver zone-nya. Di sini sama, pada bagian file kalian enter, terus tab, terus tuliskan allow min transfer kurung kurawal 10.10.10.3 titik koma kurung kurawal titik koma. Terus jika sudah, kita bisa simpan dengan Ctrl+X, Y, enter. Lalu cek konfigurasi dengan name min check conf. Enter. Nah, jika tidak muncul output apapun di sini berarti sudah aman. Sekarang kita ke db.serena untuk mengganti serial nomornya dengan nano db.serena. Kita enter. Nah, di sini serial nomornya ubah menjadi 6 ya, teman-teman. Kemudian kita tambah konfigurasi lagi, di mana kita akan membuat name server atau local server baru ke bagian NS1. Di sini kita enter, terus kita add, lalu tab in, terus kita tab ns, lalu kita tab ns2 dot serena.com. Di sini kita definisikan
NS2 ini siapa? Kita tuliskan IP-nya yaitu NS2 in tab 10.10.10.3, terus kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasikan di db.10 dengan nano db.10, kita enter. Ini serial numbernya kalian pastikan 6 ya teman-teman. Kemudian kita tambah konfigurasi baru yang nantinya memastikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan folder atau IP address dari ns2.serina.com. Di sini kita ke bagian ns1. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu konfigurasi slave dan server. Ini kalian login ke root server Ubuntu. Kita install bin 9 dulu dengan sudo apt install bin 9. Kita enter. apt install bin 9. Oke, nah jika sudah selesai, di sini kita masuk ke cd /etc/bin. Kita enter. Lalu nano name.conf.local. Enter. Nah, di sini kita tuliskan konfigurasinya di paling bawah. Tuliskan zone serina.com kurung kurawal, terus kita enter, lalu tab, terus kita tuliskan type slave titik koma, lalu kita enter, terus tab, ketikkan file, db.serina titik koma. Nah, di sini saya tidak mendefinisikan filenya dengan etc pin db.serina karena pada slave nantinya file tersebut tersimpan di file /chat/pin. Di sini kita enter, lalu tab, lalu master kurung kurawal 10.10.10.2 titik koma kurung kurawal titik koma. Nah, ini maksudnya adalah kita mengakui sebagai slave dan masternya adalah IP Debian server. Terus kita enter, lalu kita kurung kurawal titik 2. Sekarang kita konfigurasikan reservoir zone-nya. Kita tuliskan zone (10.10.10.in) min addr.arpa. Kita enter, lalu tab, ketikkan type slave titik koma, terus kita enter, lalu tab, lalu file,
db.10, lalu titik koma, terus kita enter, lalu tab master rumput awal 10.10.10.2 titik koma spasi rumput awal, lalu titik koma, lalu kita enter, kurung awal, titik koma, lalu kita simpan. Nah, kita cek konfigurasinya dengan cek di sini. Karena kita telah konfigurasi dan disimpan di db.serena dan db.10, namun kita belum memiliki file tersebut. Tapi di sini kita tidak perlu membuatnya karena kita sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.10.10.2 dan Debian server juga sudah mengakui bahwa dia akan mentransfer file pada 10.10.3, di mana nantinya file seperti db.serena dan db.10 akan diberikan ke Ubuntu server pada /etc/bin. Kita exit saja. Lalu bisa ls /var /bin, enter. Di sini belum ada file db.serena dan db.10 ya, maka di sini kita bisa restart sistemnya dengan sistem ctl restart in 9. Ini kalian bisa login ke terminalnya klien, kalian masuk ke root. Nah, melalui Ubuntu klien kita akan uji Debian server apakah berhasil sebagai server master dan Ubuntu server sebagai servernya. Di sini kita konfigurasi reservernya dulu dengan nano /etc/resolve.conf. Enter. Ini untuk name servernya kita baru masukkan Debian servernya. Pokoknya kita bisa ketikkan name server 10.10.10.3, kita simpan, lalu lakukan deep domainnya dengan git serena.com. Ini terdapat serena.com, web servernya adalah 10.10.4. Kemudian di sini kita bisa coba buat 10.10.3 menjadi masternya dengan cara selipkan Debian servernya dengan. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Klien ini maka resolvernya akan kembali menjadi default. Untuk IP default atau konfigurasi default resolver itu berasal dari IP address yang didapatkan dari DHCP. Di sini saya cek IP-A. Nah, di sini IP-nya itu 172.16.1.26/24. Nah, ini adalah IP yang saya dapatkan dari DHCP server. Maka dari itu, kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Masuk ke nano /etc/dhcpd.conf. Kita enter. Kita scroll ke bawah sampai bagian nih. Ini pada domain domain name servernya kita ubah jadi 10.10.10.2 dan 10.10.10.3. Maka nantinya pada Ubuntu klien resolvernya bukan lagi
yang 127 melainkan 10.10.2 dan 10.10. Nah, di sini kita restart sistemnya. Bisa restart dengan sistem CTL restart ISC min DHCP server. Kita kembali lagi ke client. Selanjutnya kita akan lakukan request IP ulang pada Ubuntu kita. Bisa ke pojok kanan, lalu ke setting, kita on off kan lagi, terus klik lagi. Di sini IP address dan servernya berhasil, yaitu 10.10.10.10.10.10. Ya, terus kita bisa keluar saja. Terus bisa cek domain dengan klik serina.com. Enter. Nah, maka di sini terjawab hanya nama domain serina.com saja. Oke, sekian saja praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.